Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada peluang bagus nih buat yang ingin pindah ke Kanada dan mendapat permanent resident. Statusnya masih open ya. Memang harganya mahal, 1.525, tapi kemungkinan untuk dapat permanent resident langsung itu besar sekali. Dan ada 14 community. Jadi namanya Rural Community Immigration Pilot, itu ada di tempat-tempat terpencil yang di Kanada ya. Tempatnya itu remote ya. Siapa yang bisa apply? Ini mereka yang punya valid job offer ya. Jadi caranya kita harus cari employer di sana yang membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri. Kemudian kita punya setidaknya 1 tahun pekerjaan yang sama dalam 3 tahun terakhir. Jumlahnya 1.560 jam ya. Apa yang bisa dianggap pekerjaan yang sama yang related ya? Itu harus sesuai dengan NOC dan TEER. NOC itu apa? NOC itu National Occupational Classification ya. Jadi ini websitenya. Jadi sebetulnya itu ada tahun 2021 itu mulai transisi dari NOC ke TEER ya. Tuh, jadi misalnya sekarang TER yang paling tinggi itu zero, itu untuk manajemen. Nomor satu itu butuh university degree. Nomor dua itu biasanya college diploma. Ini magang dua tahun lebih ya, atau jadi supervisor. TER 3 itu juga college diploma atau magang kurang dari 2 tahun, atau sudah di on the job training selama lebih dari 6 bulan. Ini contoh pekerjaannya yang di sebelah kanan ya. Kemudian yang TER 4 itu cuma lulusan SMA dan pernah di on the job training itu selama beberapa minggu, misalnya ini. Kemudian yang 5 itu tidak perlu formal education. Jadi misalnya tukang kebun itu bisa. Ya, ini contohnya NOC-nya. Jadi apa namanya? Misalnya bagi yang ini ya, Human Resource Manager itu nomornya ini gitu. Ini bisa dilihat semua ya. Kalau nggak bisa dapat NOC di atas, bisa diklik di sini gitu. Sekarang kita kembali lagi kemarin ke sini, maaf. Ini work exemption if you studied and graduated in the community. Jadi kalau pernah lulus di sana, ya nggak perlu dapat pengalaman kerja kalau Anda itu international student yang lulusan dari public post secondary school in the community. Jadi dari ya, lulusan sekolah pak publik lah, sekolah negeri ya, tapi post secondary school, jadi di atas high school, misalnya college minimal ya. Itu an eligible credential in a program of 2 years or longer. Kalau sudah study full time atau lebih dari 18 bulan ya, got your credential no more than 18 months sebelum apply sebagai permanent resident, dan sudah ada di community setidaknya 16 bulan dari 24 bulan selama studi. Atau misalnya yang master degree dan lebih tinggi yang sudah 2 tahun ya, lebih 2 tahun atau kurang, studinya full time ya. Kemudian mendapatkan degree-nya itu tidak lebih dari 18 bulan sebelum apply permanent resident. Jadi harus cepat-cepat ya. Kemudian we're in the community juga. Selama studi ada di community itu. Ini kalau saya bayangkan itu mungkin yang misalnya studi di Ottawa, di apa, ada University of Ottawa, tapi dia tinggal di community yang kecil. Kenapa? Karena untuk tinggal di daerah kota itu biasanya mahal. Jadi kita tinggal di daerah terpencil, tiap hari itu naik mobil ke sekolah. Kemudian di community itu walaupun terpencil agak jauh dari Ottawa misalnya, ternyata menawarkan program ini gitu. Jadi kita bisa apply jadi permanent resident. This exemption does not apply for international graduates if your graduate is from program where studying English or French made up more than half of the program. Jadi ini perkecualian ini tidak untuk lulusan internasional dari program bahasa Inggris atau Prancis yang lebih dari separuh programnya.
Distance learning juga nggak bisa, jadi yang remote ya belajar online nggak bisa dapat scholarship atau fellowship ya. Oke. Kemudian what is an eligible credential? Eligible credential itu adalah degree, diploma, certificate ya, magang dari sekolah institusi post secondary dari Kanada yang didapat apa namanya public funded, jadi dapat uang dari pemerintah gitu. Kemudian syarat lanjutnya adalah Anda sudah membuktikan Anda bisa berbahasa. Jadi ada tes ini. Tesnya ini bisa tes di sini. Jadi yang bahasa Inggris menerima Canadian English Language Proficiency Index Program atau International English Language Testing System atau Pearson Test of English. Kalau bahasa Prancis ini tes d'évaluation de français sama tes de connaissance du français. Minimum skornya ini. Tergantung TIR-nya ya. Yang paling tinggi itu CLB 6. Nah, yang pertengahan ini 2 sampai 3 itu CLB 5. Kalau yang paling akhir itu CLB 4 ya. Bagaimana mendapatkan levelnya dari sini? Ini ada perbandingannya. Ya, misalnya Anda ambil IELTS ya. Kalau CLB level kan tadi kan misalnya contohnya dia butuh CLB 6, Anda melamar permanent resident tier 0R1 yang paling tinggi ya. Dia minta minimum 6. 6 itu apa di sini? Kalau IELTS itu ternyata 5. Kalau ini apa 6 tadi ini ya. Ini reading, writing, listening, speaking ya. Kalau IELTS itu readingnya 5, writingnya 5,5, listening sama speakingnya 5,5. Gitu caranya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Have a Canadian education credential or the foreign equivalent. Apa itu? Canadian educational credential itu pernah sekolah di high school, setidaknya high school di Kanada, atau post sekunder setelah high school. Apakah sertifikat, diploma, atau degree. Oke. Kemudian for education outside of Canada. Itu jadi pernah sekolah di luar Kanada termasuk di tanah air. Itu punya Educational Credential Assessment ECA dari raportnya. Oke, kurang dari 5 tahun itu jadi masih baru lulus ya, baru di bawah 5 tahun setelah dari tanggal kalian apply jadi permanent resident, atau Anda menunjukkan foreign credential equal to Canadian high school diploma ya, atau ada ini apa namanya ada bersamaan dengan high school diploma di Kanada atau post secondary diploma or degree. Okay? Kemudian ini kita coba lihat apa itu ECA. ECA itu apa sih? Gitu. Educational Credential Assessment is used to prove that your foreign degree, diploma or certificate is valid. Jadi dibuktikan karena ini kasus banyak ya. Yang tahun kemarin 20.000 orang India dari India itu ditolak masuk ke Kanada karena ternyata ada penipuan dari diplomanya palsu. Ada juga yang mereka ditolak itu dikembalikan, bukan ditolak lagi, dideportasi kalau nggak salah, atau ditolak masuk. Itu kalau diplomanya palsu ketahuan ditolak masuk, langsung nggak dapat permanent resident otomatis ya. Atau mereka masuknya itu kena scam gitu, jadi hati-hati ya. Dalam hal ini, dalam hal ECA ini, siapa yang bisa mengakses kredensial kamu? University of Toronto bisa, ini ya, International Credential Assessment Service of Canada bisa, ini juga semua ya. Dan ada job-job yang butuh special assessment, misalnya arsitek, dokter, sama farmasis ya. Sekarang kita kembali ke sini. Kamu harus punya enough money untuk support your family. Selama transisi sebelum dapat permanent resident, kamu harus punya uang cukup ya. Berapa sih uangnya cukupnya untuk ini Rural Community Immigration Pilot ini? Coba kita lihat. Proofnya itu bisa misalnya bank account statement, bank draft, check, money orders ya. Dan Anda harus memastikan itu ketika apply itu uangnya ada, dan uangnya itu harus ada ketika apply dan ketika dapat visa permanent resident ya. Jadi uangnya jangan diutak-atik ya. Berapa yang diinginkan tergantung. Misalnya Anda sendirian atau Anda dengan pasangan Anda ataupun punya anak, oke? Atau dengan common laws ya. Misalnya ini family dengan 1 orang single
Anda butuh setidaknya sekian, di bawah 8.000. Kalau 2 itu di bawah 10.000. Terus segini ya. Dan setiap ada 7 orang, kalau lebih dari 7, setiap satu orang ditambah ini sekian. Oke. Kemudian apa lagi? Selain itu kalian harus dapat job offer. Dapat job offer dari mana? Dari ini community tadi. Jadi caranya gimana? Cari di sini ya. Jadi ini ya, get a community recommendation. Jadi selain job offer, Anda dapat rekomendasi dari community itu. Jadi begitu dapat valid job offer dari employer tadi, mereka they will send your community recommendation application. Jadi mereka akan menyuruh kamu apply rekomendasi dari community tersebut. Jadi community itu akan mengecek apakah kerjaan yang Anda dapatkan itu termasuk sektor yang diprioritaskan dan offernya itu betul, nggak penipuan gitu loh. Kemudian kamu juga punya requirements yang sesuai yang dibutuhkan ya. Dan kalau mereka merekomendasi kamu bisa jadi apply jadi permanent resident. Sebetulnya ini cara yang paling cepat dapat permanent resident, karena kalau menurut saya, kalau ke kota-kota besar saingannya banyak. Tidak banyak orang yang mau ke community yang kecil-kecil. Kenapa? Karena misalnya weathernya, ya udaranya kalau musimnya dingin-dingin sekali, tergantung di mana. Makanya hati-hati. Sekarang coba kita lihat ya. Ini ternyata ada beberapa tempat ya. Ya, yang paling dekat dengan Quebec itu saya tahu tuh di Ontario. Yang terkenal, ya misalnya kita pakai Timmins ya, karena kemarin dulu saya ngobrol dengan Mbak Dialin yang sempat jadi bintang tamu itu, dia ngingetin Timmins itu loh nawarin. Oke, kita coba ya, kita klik. Oke, kita ke klik Timmins website. Apa yang terjadi? Oke, ini dia websitenya ya. Jadi Timmins itu punya pilot sendiri ya. Dia dari 18 community cross Canada, dia menerima immigration pilot program ini, dan dia termasuk francophone ya. Jadi hati-hati, kalau nggak bisa bahasa Perancis jangan. Oke, jangan pakai Timmins deh, kita cari yang lain yang berbahasa Inggris ya. Biasanya BC atau Alberta, anggap aja kalau Alberta. Oke, saya nggak tahu ini di mana. Kita ke websitenya, oke. Oke, ternyata belum di launch. Jangan forget about this. Oke, let's go to another place. Oke, misalnya ini ya PC ya. Kita lihat aja. Oh, belum ternyata. Berarti kalau namanya di sini berarti sudah siap. Sering-sering dilihat. Coba ini ya. Oke. Nah, ini dia. Bagus sekali pemandangannya. Oh, subhanallah, jadi bin hiking. Ini ternyata kalau dari namanya sih dekat orang-orang orang Indian, orang-orang asli sini, Inuit gitu ya. Ini dibaca ini ya, ada sessionnya. Jadi tanggal 28 sama 29 ya. Kalau Anda mau coba online ya. Kemudian ini lihat tanggalnya nih. Jadi kayaknya nih bakal ini baru buka ini. Ini ayo cepet-cepet aja. Nah, di mana ini? Ini ada ini. Um, ada daerah-daerahnya. Oke. Di anu apa? Di sininya apa namanya? Di websitenya. Tempatnya di situ. Sekarang kita lihat eligibility requirements. Kita lihat ya, apakah butuh bahasa Inggris. Kita lihat aja. Oh, nggak bisa dibuka. Oh, ini dia, sorry. Ini dibaca ya. Oke. Dan operate within one of five priority sectors ini ya. Jadi mereka punya 5 sektor yang diprioritaskan oleh community itu. Mereka butuh apa sih? Ternyata butuh health, education, sales and service, trades and transport, and manufacturing and utilities. Ini ya. Jadi tidak disebutkan berapa biaya apa namanya wage-nya, salary-nya, dan berapa per employer. Tapi setidaknya kalau Anda di bidang ini, chance untuk dapat pekerjaan dan mendapat rekomendasi dari community dan mendapat promosi kerjaan besar ya. Ini contohnya, ini bagus buat yang Anda accounting bisa, admin assistant, general office support worker ya, accounting ya, dan semuanya ya. Ini kalau ingin tahu, no, ini segini early childhood educators ya. Ya, ini ada banyak, ada 25. Ini
Ini gajinya ya, ternyata dikasih tahu gajinya. Misalnya accounting gajinya 22 per jam ya. Biasanya ini awal, gaji awal. Masih lebih tinggi daripada minimum anu kan wage kan. Itu masih lebih tinggi ya. Ini service manager di restoran 25. Accommodation service manager 25. Gini. Gitu ya. Nah, ini dia. Ini contohnya ya. Ada restriction. Misalnya fast food, mereka butuh tiap tahun butuh 40 recommendation, tapi setiap employer bisa maksimum 2 recommendation. Gas station bisa 20 recommendation per year, per employer 2 recommendation. Sekarang saya baru sadar kenapa setiap ngisi gas ngisi bensin itu kebanyakan itu orang-orang imigran sekarang. Karena ternyata mudah dapat permanent resident. Saya kalau jalan-jalan ke daerah-daerah anu ya untuk hiking itu kan daerah terpencil gini ya, pemandangannya bagus ya. Itu saya kaget loh, kok bisa ada orang India di sini, kok ada orang Cina di sini. Bayangan saya selama ini justru yang tempat-tempat terpencil itu orang bule semua, ternyata enggak. Ada gas station itu ternyata seperti ini, menerima orang Cina, orang India, orang dari negara asing, gitu. Ya, jadi ini poinnya kalau dapat job offer ya. Ini dapat 20 poin. Kalau kategori 2 ini 15 poin. Kategori 3 ini 10 poin ya. Ini dibaca semua. Ini work experience kalau 1 tahun pengalaman cuma 10, kalau 4 tahun lebih 25. Bahasa. Kalau saya rasa ini bahasa Inggris karena masih di sana ya, di sini semua. Oke. Kemudian education dilihat. Kalau Canadian Secondary School or equivalent, jadi kalau di sini di high school atau equivalence-nya itu cuma 10. Kalau di atas 15, master PhD 25. Intent to reside, kalau kalian harus nulis written statement of intent itu dapat 10. Kemudian pekerjaan yang dulu pengalaman atau education di community ya. Kalau 3 tahun itu 6. Kemudian connection to the community. Kalau punya family atau mungkin kenal dengan keluarga yang tinggal di sana setidaknya 1 tahun itu dapat 2. Pernah pengalaman volunteer atau punya network profesional, misalnya cari aja di LinkedIn yang tinggal di sana, kenalan baik, kenalkan bahwa Anda ingin pindah di sana, bekerja di sana, ingin ikut program ini, dan orangnya baik sama Anda, dapat 2. Kemudian Anda menyewa di sana atau punya properti di sana. Ini chance sudah dapat properti kalau yang Anda punya uang, karena kalau di daerah terpencil itu harganya sangat-sangat murah sekali dibanding di kota. Itu sudah dapat 2. Kalau punya spouse atau common law partner di sini tuh apa ya, maaf ya, tidak nikah tuh tetap dianggap partner juga, itu tipe 3. Ini jadi ini termasuk British Columbia, jadi British Columbia itu biasanya bahasa Inggris gitu. Ini priority sector yang tadi ya sudah ya. Sekarang employer designation ini untuk mereka yang mau ambil orang-orang dari luar. Oke. Resource and policies, ini coba dibaca, ini semua ada step by stepnya ya. Oke. Kemudian FAQ, ini coba dibaca. Jadi, can I apply for RCIP if I live outside of Canada? Yes. Jadi Anda bisa apply. Is there a wage requirement? Yes, the community wage requirement is set at $22 unless otherwise specified. Ini wage-nya ya. How long does it take to be recommended? The time it takes to process an application depends on when the candidate applies, if the application is complete, and where they rank in the candidate pool. Ini tergantung poolnya, jadi Anda cepat-cepat ambil. Saran saya ini masih baru buka, dan tanggal 28 itu ada sesinya, coba cari di situ ya. Berapa lama untuk dapat approve permanent resident tergantung dari processing time-nya di IRCC. Where can I find the designated employer list? Ini ada di Resource and Policy di website, di mana di sini ya. Ini oke, mana mungkin di sini. Oh, ini coming soon ya, coming soon, jadi nanti dilihat sendiri. Oke.
Oke, how do I find an eligible job? Bagaimana saya bisa menemukan jobnya? Ini kalian cari sendiri di sini. Jadi mereka tidak mau bantu. Jadi kalian harus sering-sering open ya. Begitu ini buka, ini tadi, ini designated employer list, ini coming soon. Begitu buka, kalian klik, kemudian kalian berusaha untuk apa? Ngontak mereka, nawarkan. Jadi siap CV-nya, siap apa namanya cover letter kan sudah saya kasih tahu di webinar lainnya ya. Ada video lainnya, silakan dilihat, oke. Ini open or close sekarang, ini close untuk employer ya. Untuk work permit is an employer specific work permit. Oke, sorry. Ini validnya selama 2 tahun, oke. Kemudian can my spouse receive a work permit as well? Ya, ini juga istrinya bisa dapat work permit jadi bisa kerja di situ. If I already have a job, can I apply or do I need to get a new employer? If the employer is designated by the community, the individual can submit a recommendation application via their employer. Oke, ini. Jadi kalau sudah kerja sama di community, ikut minta aja rekomendasinya dari sana, gitu. Oke, jadi segitu dulu aja. Semoga berguna ya informasinya. Cepet-cepet daftar kalau Anda tertarik. Ini tanggalnya. Ini coba information sessionnya tanggal 28-29. Ini websitenya. Dilihat. Kalau enggak, kalau susah dengan nama website, coba secara saya tadi Rural Community Combination Immigration ya. Di sini lihat di sini. Klik di sini, kemudian kalian ambil yang di sini ya. Kemudian klik continue, nanti klik ketemu ininya websitenya, nanti langsung ke sini. Oke. Semoga berguna. Nanti saya bahas di video selanjutnya untuk program lainnya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.